Shalom. Shalom. Haleluya. Lebih semangat lagi. Shalom. Kita mau katakan shalom sambil lambaikan tangan. Amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Memasuki bulan kedua di tahun ini, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah lepas dari dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau semangat. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Naikkan sembahmu
Tuhan pikiran kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh terfokus hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang kami sembah. Dan kami semua siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Haleluya. Masih semangat, amin? Yang semangat katakan yes. Ya, belum semua. Tangannya dikepal, lalu katakan yes, begitu ya. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Belum semua, kurang semangat, sekali lagi. Siap memuji Tuhan katakan yes. Haleluya. Kita mau bangkit untuk serukan nama Yesus. Haleluya.
Haleluya. Enggak ya, kita semua tetap semangat. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau kembali datang. Siapkan hati kita. Biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh tumbuh subur dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Oh Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus kita mau sembah Tuhan. Karena apa yang Dia buat bagi kita terlalu besar dan terlalu indah. Bahkan apapun yang kita boleh kerjakan itu tidak sebanding dengan apa yang Dia korbankan bagi kita. Terima
Bisa
tetapi bukti pengorbananmu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kematianmu di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi korban tunggal, korban yang sempurna, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami belajar memuji menyembah-Mu, kami belajar menyenangkan hati-Mu, dan tiba saatnya kami ingin dengar berita firman Tuhan. Sebelum kami masuk bersama-sama dalam sakramen perjamuan kudus, di mana kami bisa menunggal kembali dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan Roh-Mu ada di dalam hidup kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kristus satu dengan yang lain, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Silakan duduk kembali. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Kita bersyukur di bulan Februari 2023, di mana kita bisa bersama-sama nikmati berkat Allah yang mengasihi kita semuanya. Ini merupakan bulan kasih sayang ya. Di mana ini juga menjadi bulan kita bisa menikmati lebih lagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk mengalami dampak bagaimana Allah mengasihi kita semua. Mari kita akan lihat dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Dan izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Luar biasa tulisan dari Yohanes yang menguatkan, menyingkapkan bagi kita bagaimana Allah mengasihi kita semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12 yang tadi saya baca untuk saudara yang dikasihi Tuhan merupakan bagian dari perikop dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21 yang menegaskan bahwa kasih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat Allah. Ini berarti berbicara tentang sesuatu yang begitu melekat dalam esensi Allah. Jadi kasih itu tidak akan pernah terpisah dengan karakter Allah sendiri. Sama seperti panas tidak mungkin terpisahkan dari matahari, demikian pula kasih tak terceraikan dari Allah. Sama seperti esensi dari sebuah es adalah dingin, demikian pula dengan esensi ilahi adalah kasih. Jadi Yohanes dengan mengatakan bahwa Allah adalah kasih, Yohanes sedang menegaskan keberadaan Allah sebagai pribadi yang mengasihi semua manusia yang berdosa.
dengan mengutus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa semua manusia. Dan dalam hal ini saya bisa menyimpulkan berarti Allah mengasihi kita semuanya. Coba bilang dengan temannya, dengan istrinya, Allah mengasihimu. Wow, Allah mengasihimu. Wah, ya. Kalau di mendengar ucapan kasih dari manusia yang sayang sama kita aja senang ya. Biar I love you full, bukan lagi full katanya. Jadi kasihnya sekolam penuh, ya full kan, kolam kan ya. Jadi bukan lagi full, I love you full katanya ya. Nah, gitu, itu lidahnya orang sini kan kalau itu susah ya. I love you full, saya mengasihimu luar biasa ya. Kasihku lebih dari martabak manis yang aku berikan. Kasihku lebih daripada warna merah yang berapa lembar yang baru aku kasih kepadamu. Nah, luar biasa kan? Nah, ya. Jadi kasih jangan diukur dengan lembaran merah ya. Jangan. Kasih itu lebih dari lembaran merah. Amin. Haleluya. Tetapi istri juga tidak dilarang minta lembaran merah kepada suami. Itu maksudnya. Ya, lembaran merah kan banyak ya. Nah, lembaran merah kan banyak ya. Nah, kita bisa melihat sekarang apakah dampak Allah mengasihi kita semuanya. Yang pertama, karena Allah mengasihi kita semuanya, sehingga kita mengasihi semua orang. Yang percaya katakan amin. Apa yang dikatakan dalam ayat 7 dan 8 begitu jelas. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan kalau kita menyambungkan dengan ayat 20 dan 21, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saling mengasihi bermakna mengasihi tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, bahkan siap berkorban seperti yang dilakukan Kristus bagi kita. Jadi kasih yang diungkapkan atau diekspresikan dengan tindakan itu melebihi kata-kata. Dari seorang yang mengatakan, "Hai beb, aku sayang sama lo. Gunung yang tinggi akan kunaiki, ya. Laut samudera raya yang luas akan kuseberangi demi kamu, beb." Ya. Dulu saya ngomong begitu. Saya dulu ngegombal begitu. Memang faktanya seperti itu. Karena saya ada di Kalimantan, sedangkan ibu ayah ada di Bogor begitu. Ya, jadi kan saya harus lewatin Gunung Sindur dulu kan. Nah gitu kan, naik Gunung Sindur dulu kan lewatin. Dan saya harus naik kapal itu nyeberangi kan. Nah, walaupun itu nyata. Tapi sebetulnya waktu kita mengasihi sama kita melebihi dari itu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong akan kuseberangi lautan, sebetulnya balik itu lo hitungin ya. Nyeberangi lautan itu mahal lo harganya. Beli tiketnya mahal loh begitu ya, begitu kira-kira. Tetapi Tuhan menghendaki di bagian ini jelas bahwa kalau kita mengasihi sama kita tanpa pamrih, jangan lagi ada udang di balik rempeyek, bukan. Ada udang di balik batu. Jangan lagi kalau kita mengasihi seseorang berarti kita minta timbal balik. Ingat ya, gua kasih lo, nanti lo juga kasih gua, nggak begitu maksudnya, ya, nggak begitu, ya, tidak pilih kasih sama sekali. Yohanes ingin mendorong kita bagaimana kita bisa mengasihi sama kita tanpa pandang bulu,
maupun matanya bulat, sipit, satu atau dua, ya gitu ya. Mau kulitnya merah, kuning, putih, atau oranye, ya. Mau rambutnya ikal, keriting, lurus, dan sebagainya. Mau ukuran badannya itu lebar ke samping ke kanan seperti saya, atau menjulang tinggi, ya, dan sebagainya, ya, nggak ada urusan, ya, karena kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi manusia. Tuhan nggak pernah memandang, oh Eko ini udah jelek, hitam, dosa, jahat lagi, enggak. Tetapi karena dia memandang saya manusia yang harus diselamatkan, sehingga saya dikasih. Kita mengasihi orang, siap berkorban. Siap berkorban. Acap kali korban perasaan, acap kali korban pikiran, acap kali korban tenaga, acap kali korban kasih sayang. Harusnya kita menyayangi yang prioritas kita, tapi gara-gara bagaimana Tuhan mendorong kita mengasihi yang lain, kita juga harus mengasihi yang lain. Korban waktu, ya. Acap kali bahwa Tuhan mendorong kita untuk mengasihi sesamanya di sekitar kita, rupanya kita sedang punya satu agenda untuk melakukan sesuatu, ya, bersama dengan yang lain, dan agenda ini harus di-cancel. Luar biasa bagaimana Yohanes mengungkapkan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebagaimana Allah mengasihi semua orang di seluruh dunia dengan kasih yang tak bersyarat, kita pun demikian akan mengasihi semua orang dengan tanpa bersyarat. Kalau ada orang yang selalu membuli kita harus belajar juga mengasihi dia. Kalau ada orang selalu ingin cari-cari kelemahan kita, ngomongin yang nggak baik di forum, ya sepertinya kata-katanya tuh pedes seperti pedang, ya, menghunus ulu hati kita. Tapi kita juga harus belajar mengasihi dia. Kok orang ini yang nggak ada omongnya positif pun mengenai diriku, negatif terus. Tapi kita harus belajar mengasihi dia. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita harus belajar, karena ini yang dituntut kepada kita yang sudah dikasihi oleh Allah. Amin. Jadi kalau kita terima kasih dari Allah, itu cuma-cuma. Kita berikan kasih kepada yang lain juga cuma-cuma. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kita harus belajar. Tentunya tidak mudah, tetapi ini harus menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kerinduan saudara secara pribadi, kerinduan sebagai keluarga. Keluarga yang dikucilkan di tengah masyarakat, tetapi keluarga ini adalah keluarga yang telah percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun keluarga ini harus belajar mengasihi masyarakat. Ini menjadi satu kerinduan kepada kita, sehingga kita bisa berdoa, Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada kita untuk mengasihi semua orang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dan tanpa syarat. Amin. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berikan aku kasih dari Tuhan yang berlimpah itu, supaya bisa aku mengasihi orang lain tanpa pamrih. Walaupun orang itu terus cari untung, minta tolong terus, tapi nggak pernah menolong, maka menodong terus, ya. Gitu ya kayaknya. Kenapa? Kita harus mengasihi. Nah, yang kedua, dampak yang luar biasa waktu Allah mengasihi kita semua,
Bukan hanya kita mengasihi semua orang, tapi kita tetap berinisiatif untuk tetap mengasihi dalam segala situasi. Apa yang dikatakan dalam ayat 10 Yohanes 4, 1 Yohanes 4, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Salah satu karakteristik dari kasih Allah tercermin dalam kata kunci inisiatif, yaitu bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Allah yang telah mengasihi kita. Dengan penekanan lebih diletakkan pada inisiatif, bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi startnya, dimulainya itu dari Allah sendiri yang lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Jadi tidak ada istilah manusia lebih dulu mengasihi Allah, enggak, nonsen. Kalau manusia mengasihi Allah itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Orang mengasihi samanya aja yang kelihatan itu sebuah perjuangan, apalagi mengasihi Allah yang tidak nampak oleh matanya, betul tidak? Tapi luar biasa, Allah punya inisiatif lebih dulu untuk mengasihi kita. Jelas, secara konsisten Alkitab selalu meletakkan Allah sebagai inisiator kasih dan kebaikan. Tidak hanya di ayat 10 ini, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang lebih dahulu memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Jadi semuanya inisiatif itu datang dari Allah lebih dulu. Dan Allah yang kita percaya, yang kita kasihi, yang kita yakini bahwa Dia sudah mengutus anaknya tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia punya inisiatif untuk mengasihi manusia lebih dahulu. Dia atas kayu salib, apakah ada kata-kata umpatan kebencian yang diucapkan? Tidak. Walaupun banyak orang bilang salibkan dia, bunuh dia, tetapi dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Inisiatif itu datang lebih dulu darinya untuk mengasihi orang yang berdosa. Bayangkan ketika Tuhan sekarang ada di atas kayu salib, Tuhan yang diludahi, Kristus yang dicaci maki, dilemparin batu, bahkan ujung tombak dari seorang prajurit Roma pun merobek bagian dari dada Kristus di atas kayu salib. Lalu kepalanya berlumuran darah oleh karena dipaksakan menggunakan mahkota duri. Tetapi Tuhan tetap bisa mengatakan, I love you. Bagaimana dengan kita? Tuhan menolong kita, memimpin kita untuk tetap mengasihi dan inisiatif untuk mengasihi. Kalau ada orang yang menyakiti kita, tapi kita harus belajar inisiatif untuk datang kepadanya dan tetap mengasihinya. Waktu keluarga kita sedang bangkrut dalam pergumulan ekonomi, tapi ada tetangga dengan tergopoh-gopoh, meminta tolong dan sebagainya, kasih Allah yang mengalir kehidupan kita, itu waktu yang mungkin tidak pada musimnya, tapi kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengasihi tetangga kita. Pada waktu terbaring di tempat tidur, tidak bisa berkata-kata lagi, hanya menggerakkan tangannya, lalu menuliskan sebuah tulisan di kertas putih.
tolong antarkan beras 5 kilo ini karena ada yang butuh. Luar biasa bukan? Saya mengenal seseorang pria yang luar biasa mengasihi istrinya yang sudah meninggalkannya 8 tahun. Bagaimana pria ini tersakiti luar biasa. Istrinya bukan hanya selingkuh, istrinya kawin menikah ya dengan orang lain, diam-diam meninggalkan dia, meninggalkan anak-anaknya ya. Lalu istri ini cerai, lalu menikah lagi, kembali datang ke suami minta uang. Kalau secara hukum manusia suaminya nggak bisa terima ya, tetapi dia tetap menerima, kasih uang. Pergi lagi wanita ini ya hingga 8 tahun seperti itu, tapi dari kata-kata yang tirakannya orang ini tetap mengasihi. Itu situasi yang tidak mudah. Saya mengenal seorang wanita yang telah disakiti oleh suaminya. Jadi saya ceritain seimbang ya. Berkali-kali suaminya menyakiti dia. Ya. Uang belanja, uang dapur diambil untuk main judi. Laki-laki ini pergi ya, main perempuan. Main perempuan itu bukan main kelereng dengan perempuan. Pasti Bapak Ibu tahu lah ya. Lalu dia datang lagi kepada istrinya yang wanita ini dan dia menerimanya laki-laki itu. Lalu pergi lagi dan menikah dengan orang lain. Jadi ceritanya baik pria maupun wanita ini sama. Tapi wanita ini sampai hari tetap mengasihi dia. Ini situasi yang tidak mudah. Dan kenapa pria yang satu tetap bisa mengasihi mantan istrinya dan wanita yang satu tetap bisa mengasihi mantan suaminya? Saya percaya karena dia mewarisi karakter Allah yang berinisiatif lebih dahulu mengasihinya. Amin. Apakah kita bisa didorong oleh kasih Tuhan? Ya, kalau kita bisa datang kepada seseorang tanpa diundang, ya, dan kita sedang dalam kesulitan sebetulnya, ya, tetapi kita mengatakan, enggaklah, kita datang kepadanya, kita doain, kita kasih sesuatu hal. Yang seperti waktu kita mengasihi itu, nanti kita nggak ada lagi untuk bisa beli sebetulnya. Tapi itulah yang menjadi dorongan dari Allah sendiri, sebab kita adalah orang-orang yang mewarisi karakter kasih Allah yang berinisiatif. Jadi akhirnya dengan mewarisi karakteristik kasih Allah yang berinisiatif lebih dahulu mengasihi kita, maka kita berinisiatif untuk mengasihi semua orang di dalam segala sesuatu. Yang ketiga dampaknya, tidak hanya kita mengasihi semua orang, lalu kita berinisiatif untuk mengasihi semua orang di tengah situasi apapun juga. Yang ketiga, kita menikmati kesempurnaan kasih Allah. Dalam ayat 12 1 Yohanes 4, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Harga yang mahal dibayar oleh Allah demi kasih-Nya kepada kita adalah anaknya sendiri, satu-satunya yang intim dan unik bagi Dia. Ini adalah bukti terbesar dari kesempurnaan kasih Allah. Kasih-Nya bukan sekedar sebuah konsep yang abstrak, bukan konsep teori yang gak kelihatan, yang gak masuk akal, melainkan sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata. Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita yang berdosa. Kasih Allah bukan hanya diketahui dari nama atau sifatnya, tetapi juga dari kerelaannya dalam mengutus anaknya
ke dalam dunia demi orang berdosa. Kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita menikmati kesempurnaan kasih Allah. Kasih Allah yang sempurna. Dari Allah yang tidak cacat. Dari Allah yang sempurna dengan karakternya. Kalau kita menikmati kasih dari suami kita, dari istri, ya, menikmati kasih dari orang tua, menikmati kasih dari anak, menikmati kasih dari menantu, dari mertua, itu kasih yang nggak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena manusia itu nggak sempurna, betul. Hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Pagi hari kacang, sore kedelai, betul tidak? Kalau lagi mood, wah bisa mengasihi, ya traktir makan dan sebagainya. Kalau lagi mood, nah ini pelawannya. Mood itu baik, mood itu nggak baik. Ah, sudah pelin, lu apaan sih? Ah gitu ya. Itu karena manusia nggak sempurna, ya. Jadi kita harus bersama-sama mendorong diri kita memahami dengan dewasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kasih-Nya sempurna. Melalui Kristus yang mati di atas kayu salib, total kita sudah diampuni dan tidak berdosa lagi. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dimerdekakan. Gak ada istilah iblis yang menggugat. Hei, kamu ini orang jahat, kamu temanku di neraka. No. Iblis tidak bisa lagi menggugat. Ah, kamu suka ngerumpi, suka fitnah orang, pasti kamu menjadi temanku di neraka. Tidak. Karena kasih dari Allah yang sempurna dinyatakan oleh Kristus, total menghapus semua dosa kita. Ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saudara sekalian yang punya pengalaman pada waktu punya pinjaman uang, lalu waktu mau datang kepada orang yang dipinjemin uang, lalu karena minta maaf belum bisa mengembalikan uang itu tepat pada waktunya, nanti sudah menyiapkan 1001 alasan, ya. Tetapi orang itu bilang, udahlah Pak, saya udah lupa, udah itu kan bukan utang, itu saya kasih bantuan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Waduh, seperti minum air dingin di bawah pohon beringin pada waktu siang hari, betul? Seger luar biasa. Kasih Allah yang sempurna yang telah menebus dosa-dosa kita melebihi dari situasi yang seperti ini. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Kita bisa menikmati kesempurnaan kasih-Nya. Oleh karena kita tetap memelihara kasih-Nya sepanjang masa hidup kita. Saya akan tetap mengasihi Allah bagaimanapun situasinya. Saya akan belajar mengasihi suamiku. Saya akan belajar mengasihi istriku. Saya akan belajar mengasihi orang tuaku. Saya akan belajar mengasihi pendetaku. Amin. Saya akan mengasihi jemaatku. Amin. Bukan jemaatku sih, jemaat Tuhan ya. Saya akan mengasihi adikku. Saya akan mengasihi mertuaku. Amin, menantu. Saya akan mengasihi mertuaku. Ya. Menantuku. Amin, para mertua. Ya. Jangan ada lagi ini menantu, ini nyebelin deh, ya gitu, jangan. Ya, jangan ya. Jangan. Ya. Jadi mari kita bersyukur dengan anugerah kasih Allah yang sempurna. Amin. Biarlah Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Makan roti dan anggur dari perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus itu?
Perjamuan kudus adalah peringatan, mengingat kembali kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kasih Allah yang sempurna sudah dinyatakan. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita mengambil komitmen untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita membawa kematian dan kebangkitan Kristus sepanjang hari dalam kehidupan kita. Kita belajar memuliakan Dia. Kita bersyukur untuk keselamatan itu. Mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Nah, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang digunakan untuk menebus dosa kita, menyucikan dosa kita. Dan siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengerti tujuan dari perjamuan kudus dan mengambil komitmen hidup baru dalam Tuhan. Biarlah dengan sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita akan makan roti dan anggur perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Haleluya. Nanti saya minta kepada pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Saya akan berikan waktu kepada saudara sekalian mengambil waktu saat teduh, berdoa secara pribadi. Biarlah kita akan mengambil sikap seperti seorang pemungut cukai yang datang kepada Allah, yang dalam doanya tidak berani menengadahkan wajahnya, lalu dia berdoa, Tuhan, aku orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan orang ini dilayakkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengasihinya, dan Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Biar kiranya kita akan datang sama Tuhan hari ini dan datang di salibnya, dan kita percaya berkat mujizat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Haleluya. 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 Nanti Bapak akan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari Tuhan. Masih diberi kesempatan oleh Engkau Tuhan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Yesus. Oleh karena tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah di kayu salib, oh Engkau menyelamatkan kami semua Tuhan. Oleh tubuh-Mu yang Tuhan tercabik-cabik dan kesalib Tuhan, kami bisa disembuhkan Tuhan. Kami perlu berkat kepada Engkau Tuhan. Yesus. Dan darah-Mu yang mengalir Tuhan di kayu salib Tuhan menyelamatkan kita semua. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan perjamuan ini Tuhan menjadi Tuhan yang membuat kami Tuhan. Kita tahu Tuhan akan kasih Engkau yang begitu besar buat kami semua Tuhan. Kau menyelamatkan dunia ini Tuhan, Ya. atas karena salah dan dosa kami semua Tuhan. Karena cinta Engkau pada kami Tuhan, Engkau turun ke bumi Tuhan, dan Engkau Tuhan menyelamatkan kami semua Tuhan dengan Engkau di kayu salib Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kasih. Marilah kita akan melaksanakan sakral perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 5 Februari 2023, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu lihat bukti kasih. Kau selamatkanku
Kudus. Angkatlah roti dengan tangan ke atas, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka, menebus dosa kita sekalian? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali keminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Tuhan yang suci, yang telah menyucikan kehidupan kita di dosa? Mari kita minum di dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh indah
terus, mampukan terus mengasihi semua orang. Lebih dahulu ini saatnya untuk mengasihi, sekalipun situasi yang tidak mudah, sekalipun situasi yang sulit, tetapi karena kasih yang sempurna dalam berlimpah atas kami, Tuhan berkati, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan berkat yang terbesar. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi umat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sebentar, jikalau akan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dimulai dari minggu pertama ini, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Selama bulan Februari ini akan menjadi bulan kasih setia Tuhan berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya untuk yang mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, memberikan dan bangunan, misi dan sebagainya. Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Ajar kami dengan penuh sukacita memberikan. Sebab Tuhan sudah memberikan segala-galanya, nyawa satu-satunya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Kalau ada umat Tuhan yang sedang bergumul dengan perempuan ekonomi keuangan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang memberkati, Allah mencukupi, menyediakan tempat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami belajar melakukan firman-Mu. Oleh karena firman-Mu dia dan amin. Dan Tuhan, kami percaya upah kami besar di surga. Dan kami percaya Tuhan menolong kami, memelihara kami, memberkati kami. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali Bapak Ibu sekalian yang ingin mengembalikan persepuluhan dan sebagainya, silakan bisa maju ke depan, dan nanti juga kolektor akan diedarkan Bapak Ibu sekalian oleh pelayan pengedar persembahan. Bapak Ibu sekalian yang melayani hari ini, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, persembahan juga bisa ditransfer, kirimkan ke rekening BCA sama Gadget Raya nomor 002-309-9494. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ibadah di rumah Tuhan maupun yang mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun tepat hari ini, ya. Ibu Taningsi Natali dan Ibu Wiwit. Tepuk tangan untuk kedua ibu. Tuhan memberkati ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kegiatan sepekan kita telah diatur dalam jadwal di dalam kekuatan jemaat. Dan Bapak Ibu sekalian, Selasa dan Kamis tanggal 7 sampai 9 Februari 2023 akan tetap dilaksanakan komunikasi pastoral sekalipun ketok masih dalam konsolidasi. Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 itu ada latihan pujian musik untuk ibadah dan juga doa bersama. Lalu hari Minggu depan tanggal 12 Februari 2023 jam 8 pagi ibadah raya Minggu. Lalu jam 8.30 ada ibadah anak
di lantai 1, lalu jam 10 ada ibadah tunas remaja dan remaja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadwal sudah dijelaskan demikian. Yang melayani dalam ibadah raya Minggu 12 Februari 2023, ibadah umum, pengkhotbah Bapak Pendeta Rudi Matianus, pujian Ibu Ayang, singer Saudari Ripka Tri dan Saudari Kalsi, musik Bapak Wawan, Saudara Woyo, Saudara Andri, Bro Stefanus dan Saudara Esa, penerima tamu Bapak Hero dan Ibu Wanti ada di lantai 1, Bapak Masdar dan Ibu Helena lantai 2, sound system dan fasilitas Bapak Apin dan Saudara Arya, LCD operator Bapak Amin, kolektan Ibu Lis dan Ibu Yena, pengumuman dan doa berkat Gembala Sidang, set manager Saudari Kesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan adanya perubahan jadwal dan kita sedang mencoba kembali ya setelah pandemi COVID, maka kita mengembalikan ibadah sekali jam 8 pagi, lalu jam 10 akan diisi dengan ibadah remaja dan segala sesuatunya berhubungan dengan persekutuan fellowship atau ketok wanita, pria, pasutri akan diatur kemudian Bapak Ibu sekalian. Jadi program pelayanan dan kegiatan minggu ini akan dibagikan ya dalam paruh semester 1 ya, dari bulan Januari hingga Juni ditetapkan oleh gereja, dan bahkan sampai dengan bulan Desember sudah ada penetapan berkenaan dengan para pembicara tamu juga, khotbah tamu ya. Jadi dia akan diundang untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Doakan juga untuk rencana perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-14 tahun ya, di tanggal 19 Maret 2023 bulan depan. Biarlah Tuhan akan tolong ya. Jadi setiap bulan ini banyak event Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Februari ini nanti tanggal 25 Februari hari Sabtu ada ibadah pemberkatan pernikahan kudus Saudara Rocky dan Saudari Kelsey. Ada yang belum kenal, mohon bisa berdiri, Saudara Rocky dan Saudari Kelsey ya, silakan. Sudah dalam bimbingan pranikah 6 bulan ya, tapi nggak tahu lulus nggak kira-kira ya. Nanti tanya Pak Masdar atau Pak Hero ya, lulus nggak kira-kira ya. Kalau lulus, kedua Bapak ini kasih tangan bisa diberkati tanggal 25 ya. Pastinya kalau mengikuti dengan baik dan sebagainya ya, pasti akan dilakukan pemberkatan nikah. Jadi nanti banyak event ya, setiap bulan ada event, Maret ulang tahun gereja, lalu April Paskah dan sebagainya ya. Dan gereja juga sedang menata bagaimana dekorasi supaya bisa lebih hidup, lebih variasi, lebih menyesuaikan ya, sehingga kita nggak bosan juga Bapak Ibu sekalian. Lihat tembok kuning terus begitu ya. Jangan sampai matanya jadi kuning nanti ya gitu ya, dan sebagainya. Jadi depan putih terus begitu ya. Ya untunglah pekolnya ada warna begitu ya, jadi kelihatan ya gitu ya, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tetap bersukacita, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Dan tim keuangan gereja juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana dari Bapak Ibu sekalian melalui persembahan persepuluhan, kolektor, persembahan misi. Ada yang 1-2 menyampaikan persembahan tahunan. Biarlah Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau ada kadang-kadang data nama ulang tahun belum masuk karena kadang terselip di mana begitu ya. Jadi memang gereja nanti akan meminta kepada tim khusus ya, anak muda untuk mengelola media kita, baik media digital maupun media elektronik yang ada ya.
karena gereja kita sudah punya cukup banyak medsos ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter juga ya. Jadi kalau Bapak Gembala yang kelola kadang-kadang bisa lupa Bapak Ibu saya ya. Seperti itu ya dan sebagainya. Jadi nanti tim media yang akan memantau dan mengelola ini dengan baik. Karena muda biasanya lebih kreatif ya, lebih kreatif ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersyukur hari ini. Nanti yang berdoa bersyukur bisa maju ke depan. Bagi Dia segala pujian. Mari kita beri bersama-sama. Haleluya. Pengorbanan Engkau yang luar biasa untuk kami Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan untuk kami, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa. Karena kasih Engkau yang luar biasa. Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami hingga Engkau selamatkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar ini mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Jangan kasih kemurahan Engkau. Engkau memberkati siap pelayanan-pelayanan sidang Engkau kita raya ini. Baik siap ibadah tempat ini ya Tuhan, Engkau memberkati. Baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu, baik juga ibadah remaja, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Baik bagian musik, pimpin pujian, singer, bahkan firman Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau berkati ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Engkau juga memberkati jemaat Engkau yang sudah hari tempat ini dalam ibadah di pagi hari ini. Engkau juga memberkati jemaat Engkau ibadah secara online di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati mereka ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Engkau memberkati ya. Engkau turun campur ya tangan untuk mereka, untuk siap pejabat-pejabat pemerintahan yang ada sekarang ini, dari yang tertinggi tentang sampai yang terendah sekalipun, di dalam nama Yesus kuasa Engkau berkati ya. Dari Sabang sampai Merauke, siap provinsi, siap kota, siap kabupaten, siap desa, di dalam nama Yesus Engkau berkati. Bahkan siap gereja di Indonesia Engkau memulihkannya Tuhan. Engkau berkati biar banyak jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Berkat juga Tuhan gereja yang ada di provinsi Banten dan sekitarnya. Di dalam nama Yesus ada pemulihan secara rohani, terobos-terobosan secara rohani ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang menangkan dengan kuasa Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan semua itu Tuhan. Engkau berkati juga untuk gereja kita raya ini dan kami ibadah tempat ini. Engkau berkati kepada sidang tempat ini, dan juga istri dan anak-anak Engkau berkati. Biarlah kuat kuasa-Mu, beri berkat bagi mereka. Engkau curahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini yang terimewa ini ada yang belum tahu, istri kami sendiri, Ibu Tanisi Naftali, kiranya Engkau memberkati. Jaga yang hidupnya selalu Tuhan. Engkau tambahkan umur 1 tahun kembali ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan umur panjang, kesehatan yang parah ya Tuhan. Engkau berkati juga ibu yang belum tahu. Dalam nama Yesus kuasa Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Kami juga berdoa untuk ulang tahun gereja kita raya ini Tuhan, pada bulan 3 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Biarlah turun campur dana-dananya Tuhan, kecukupkan ya Tuhan. Engkau berkati untuk gereja ini ke depannya lebih maju lagi dengan kuasa Roh Kudus Engkau ya Bapa.
kasih. Kuasa Engkau menyertai kami. Roh Kudus kepercayaan kami Tuhan. Kau ajarkan kami saling mengasihi, saling berkati satu dengan yang lain Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Dalam zaman kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyering engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini ya Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya.